Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita nanti akan belajar tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Mari kita simak videonya bersama ya anak. Tujuan pembelajaran hari ini nanti, setelah kalian melihat video ini, dapat mengetahui pengertian kenampakan alam dan buatan. Yang kedua, dapat mengetahui macam-macam contoh kenampakan alam dan buatan. Yang ketiga, dapat mengetahui cara menjaga kelestarian kenampakan alam dan buatan. Kita lanjutkan. Yang pertama, kenampakan alam. Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi, baik yang di darat maupun yang di laut. Jadi ini merupakan ciptaan Tuhan ya. Contoh dari kenampakan alam. Ada daratan tinggi, dataran rendah, sungai, rawa, laut, gunung, dan selat. Kita mulai yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah dataran yang luas, relatif datar, dan terletak pada ketinggian 300-600 meter di atas permukaan laut. Contoh dataran tinggi itu dataran tinggi Dieng. Selanjutnya, ada dataran rendah. Adalah wilayah dataran yang relatif datar, luas, dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Ini adalah tempat tinggal kita ya anak-anak, kita berada di dataran rendah. Yang ketiga, sungai. Sungai itu adalah bagian dari permukaan bumi yang aliran airnya itu mengalir dari tempat tinggi yang ke tempat rendah. Sungai, contoh sungai ada Sungai Bengawan Solo itu yang terkenal ya, ada Sungai Musi, Sungai Barito, dan lain-lain. Yang keempat, rawa. Rawa itu adalah dataran rendah yang digenangi air, baik guna perikanan maupun hutan bakau. Pada umumnya, ini terletak di dekat sungai atau pantai ya. Lanjut, yang kelima, ada laut. Laut itu bagian permukaan bumi yang luas, digenangi air yang dalam dan rasanya pasti asin. Itu adalah laut. Laut itu menghubungkan antar pulau yang satu dengan pulau lainnya. Selanjutnya ada gunung. Gunung adalah bagian yang menonjol di atas bukit dan memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Apa sih bedanya gunung dan pegunungan? Kalau gunung itu hanya satu, tapi kalau pegunungan itu rangkaian dari gunung-gunung. Dan yang terakhir ada selat. Selat adalah perairan atau laut yang sempit yang berada salah satu dua pulau, jadi di tengah-tengah pulau dunia. Kedalamannya itu berkisar antara 200 sampai 1000 meter. Kita lanjutkan, yaitu kenampakan buatan. Apa itu kenampakan buatan? Kenampakan buatan itu adalah kenampakan yang dibentuk akibat dari perbuatan manusia. Contoh kenampakan buatan itu macam-macam. Contohnya waduk, pemukiman, kebun binatang, bandara, dan pelabuhan. Kalau bandara ini untuk tempat kita kalau di sana bisa melihat pesawat-pesawat ya. Kalau pelabuhan itu kapal-kapal. Kita lanjutkan. Nah, adanya kenampakan alam dan buatan perlu kita juga lestarikan. Bagaimana cara menjaganya? Yang pertama, kita perlu melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua yaitu ini mudah, tidak membuang sampah sembarangan. Ini hal sederhana yang tapi kita sering melakukan ya. Kadang-kadang kita malas kita buang sampahnya sembarangan. Padahal itu dapat merusak kenampakan alam maupun buatan. Yang ketiga yaitu dengan menghemat penggunaan air. Yang keempat, tidak membakar hutan. Ini biasanya terjadi di daerah Sumatera dan Kalimantan itu ya. Terjadi pembakaran hutan sehingga menimbulkan asap yang pekat yang bisa menyebabkan ispa, itu infeksi saluran pernapasan akut karena terlalu tebalnya asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan. Selanjutnya yaitu menyisakan lahan untuk tempat penyerapan air. Ya, ini juga mulai berkurang ya anak-anak, karena banyak di lahan kita nggak usah jauh-jauh. Karangan rumah kita sendiri kadang sudah tidak ada tempat penyerapan air karena sudah kita paving atau kita plester ya. Selanjutnya yaitu membangun terasering. Kalau kalian pernah jalan-jalan atau wisata ke daerah pegunungan, nah, kalian mesti melihat sawah-sawah yang berundak ya, itu namanya terasering.
Selanjutnya yaitu dengan melakukan sistem tebang pilih. Maksudnya bagaimana? Yaitu kita menebang pohon, tapi dengan sistem tebang pilih, kita pilih tanaman yang sudah berusia ya, maksudnya sudah tua, bukan tanaman yang masih muda kita tebang, nggak boleh. Selanjutnya yaitu dengan menjaga ekosistem. Sekian materi yang dapat ini sampaikan. Kalau ada kesalahan, tentunya mohon maaf, semoga bermanfaat. Materi ini bisa kalian baca di buku LKS kalian di tema 1, subtema 2, pembelajaran 4 atau di halaman 51 ya. Untuk tugasnya nanti Petini kirim lewat WA. Selamat pagi, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.